Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari Sabtu ini, insya Allah tanggal 9 Mei 2020, kita buat satu program berbagi kajian atau ilmu secara online. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat yang mendengar, buat yang melihat. Nama itunya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Apalagi di tengah kita berusaha untuk bahas hal-hal yang up to date ataupun sedang tren saat ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini hadir seorang sahabat, ahli kesehatan, dokter, yang insya Allah luar biasa ini. Saya paham beliau aktivitasnya dari sisi aktivitas kedokterannya ataupun dari sisi dakwahnya, subhanallah. Ya. Amaliyahnya juga apalagi. Kita belajar hari ini dengan Dr. Catur Priyambodo MKes. Mudah-mudahan nggak salah ini gelarnya. Ini beliau adalah juga Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah di Tulangan Sidoarjo, juga aktif di yayasan sosial yang saya tahu, bareng-bareng di Yayasan Insan 89. Dan tujuannya juga kita kali ini ingin berbagi sih, masih trending topiknya sekarang tentang pandemi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Seger ini aduhnya, wajahnya luar Ini dokter, jadi kita buat secara dialog saja, simple, singkat, nggak perlu berat-berat. Kondisi yang ada di masyarakat sekarang, karena kita ingin masyarakat ataupun umat pada khususnya tidak terlalu panik menghadapi pandemi atau wabah yang namanya COVID-19. Ya. Banyak yang mungkin akhirnya saking nggak tahu ilmunya tentang kondisi sekarang, persepsinya salah, bahkan menuju ke kepanikan dan sebagainya. Nah, ini wabah ini pun sebetulnya di zamannya Rasulullah pun sudah ada, dan Rasulullah sudah memberi guidance atau panduan sebetulnya bagaimana umat menghadapi kondisi seperti ini. Monggo Dr. Catur kasih penjelasan ataupun pencerahan pada kami semua, nantinya kita sambung lagi dia. Monggo dokter. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Iya, memang Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dan kita memang belum pernah merasakan Ramadan yang seperti ini. Ada yang menganggap ini sebagai sebuah azab, ada yang menganggap ini sebagai sebuah jalan justru untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, gitu ya, dengan berbagai aspek itu. Di salah satu hadis, insya Allah diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa wabah ini memang bisa menjadi sebuah azab bagi mereka-mereka yang kafir seterusnya itu. Tetapi bisa menjadi sebuah berkah bagi kita-kita ini yang menjadi bagian dari orang-orang yang mukmin itu. Jadi memang penyikapannya bisa bermacam-macam wabah ini, atau dalam konteks kekinian pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu kita yang muslim ini berharap memang pandemi ini bisa justru malah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, untuk supaya keimanan ketakwaan kita kepada Allah itu bisa meningkat, tentu harus dipahami tentang ilmunya itu sendiri, gitu ya. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman insya Allah kita sudah punya. Bukankah menjadi bagian penting pada saat Ramadan ini diwajibkan kita untuk berpuasa? Tentu
syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada input, ada proses, ada output. Itu inputnya kita ini yang beriman, prosesnya berpuasa, outputnya adalah takwa itu. La'allakum tattaqun. Maka pada konteks ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, tentu insya Allah kita akan keluar sebagai pemenang, sebagai bagian dari orang-orang yang mutakin itu. Sekali lagi tentu dengan dasar keilmuan yang jelas, sehingga apa yang disampaikan Ustaz itu tadi tidak perlu terjadi. Ketakutan yang berlebihan itu juga salah. Tetapi pada konteks saat ini meremehkan COVID-19 juga salah. Memang kalau kita tahu ilmunya nanti akan bisa menempatkan ini sesuai dengan porsinya. Jadi terkait dengan ini, COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona sudah ada sejak lama. Ada yang menyebut sejak tahun 1930, yang itu hanya pada hewan saja. Ada 20 strain, 20 jenis, yang menginfektir manusia ada 8, yang 5 itu ringan infeksinya. Nah, yang 3 ini salah satunya adalah COVID-19 itu. Jadi yang 20 itu ada di hewan dan manusia, 8-nya menginfektir manusia, yang 5 itu ringan, yang 3 ini yang berat. Yang 3 yang berat ini apa aja? Itu SARS, MERS, dan sekarang COVID-19 ini. Jadi memang virus ini menjadi bagian dari virus yang awalnya itu ada di hewan, ada di hewan-hewan. Beberapa literatur menyebut yang pertama itu ada di ayam malah, ada di ayam di 1930-an itu ada di ayam, terus kemudian terus sampai saat ini ada di manusia. Bagaimana prosesnya virus yang ada di hewan itu bisa pindah ke manusia? Pada beberapa aspek bisa kita kaitkan dengan ayat Al-Isra di Al-Isra 31. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu itu ya. Jadi berlebihan dalam konteks makan ini, dan yang kita sudah bisa lihat bersama di Wuhan sebagai asal dari virus COVID-19 ini atau virus corona jenis terbaru yang ditemukan di tahun 2019 akhir ini, berpindahnya dari kelelawar, dari ular ke tubuh manusia. Prinsipnya terkait dengan yang semula zoonosis berubah menjadi ke manusia. Tentu dengan berbagai literasi yang cukup banyak yang melatar belakang itu. Prinsipnya karena berlebihan. Berlebihannya pada konteks apa? Berlebihannya sebenarnya bukan hanya pada konteks kulu wasrobu walatus ribu, itu bukan hanya pada konteks secara jumlah, tetapi bisa juga diasumsikan bahwa berlebihan dalam konteks ini mengkonsumsi makanan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi. Pada konteks ini misalkan mengkonsumsi kelelawar, sementara bebek sinja itu masih sangat nyaman untuk dikonsumsi. Gitu ya. Ya, sotonya Pak Soleh itu masih nyaman untuk dikonsumsi kelelawar ini. Tapi kenyataan yang ada adalah dengan kepandaian, dengan kepintaran dari virus corona atau gangguannya disebut dengan COVID-19, coronavirus disease 19 ini, maka terus kemudian berbagai aspek akhirnya menjadi terjadi. Nah, karena kecerdasan, kepintaran virus inilah, kepandaiannya beradaptasi, kepandaiannya bermutasi, yang menyebabkan hingga saat ini manusia, kita, para peneliti, para virologi, dan seterusnya lagi melakukan penelitian untuk bisa membuat vaksin sekaligus obat dari COVID-19 ini, virus corona terbaru yang menyebabkan COVID-19 ini. Maka ini kita sedang berproses di dunia penelitian, sedang berproses untuk bisa menemukan vaksin dan obatnya sekaligus nanti. Nah, bagaimana dengan tanda kutip keganasan dari virus atau biasa disebut dengan virulensi virus ini, bagaimana keganasannya? Kita bisa melihat dari bukti-bukti otentik yang ada dari beberapa literatur terbaru, jurnal-jurnal terbaru yang mengatakan bahwa virus ini ternyata juga selain menyerang di saluran pernapasan, bisa juga ke organ lain di luar sistem pernapasan. Karena beberapa kali dikatakan sudah bisa menyerang ke mata, bisa menyerang ke saluran pencernaan dan seterusnya. Nah,
untuk supaya kita bisa membaca secara persis hal terkait dengan virus corona ini, yang pertama memang yang harus diketahui adalah bagaimana mekanisme penularannya. Penularannya itu ada yang mengatakan droplet. Droplet itu dari yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengidap virus itu dengan gejala atau tanpa gejala. Intinya pokoknya sudah ada virus di dalam dirinya melalui cairan yang dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Droplet itu seperti itu. Itu bisa langsung terkena pada seseorang, maka supaya tidak langsung terkena pada seseorang, yang sakit memakai masker, yang tidak sakit juga memakai masker, sehingga proses untuk menuju ke sana menjadi terhalang dengan itu atau tidak ada sama sekali. Nggak langsung. Ya. Juga tidak langsung. Nah, itu yang cara yang langsung itu seperti itu, bisa langsung dari penderita ke orang lain melalui jarak yang ada yang mengatakan 1 meter, ada yang 1,8 meter, ada yang 2 meter. Mungkin kita ambil amannya 2 meter. Ya. Kenapa kok ada yang 1 meter, 1,8, 2 meter? Karena virus ini benar-benar baru. Jadi beberapa literatur, beberapa penelitian mengatakan ini 1 meter, di luar itu sudah enggak. Tapi ada beberapa lagi 1,8, ada beberapa lagi 2 meter. Maka terus kemudian kita ambil jarak amannya aja sekitar 2 meter. Supaya apa? Supaya kalau langsung, dia enggak langsung ke tubuh seseorang. Jadi mengenai sesuatu dulu, itu yang langsung bisa dihambat dengan seperti itu. Tapi juga ada yang tidak langsung seperti apa? Itu tadi keluar, terus nggak ada yang ditempeli, akhirnya jatuh. Bisa ke meja, dari meja dipegang oleh seseorang, kemudian seseorang yang memegang meja tadi memegang pintu, akhirnya bisa pindah ke pintu. Cukup banyak juga literatur yang mengatakan ini kalau di luaran bisa berapa lama. Ada yang mengatakan 5-9 jam, ada yang mengatakan bisa beberapa hari. Kok simpang siur gitu informasinya? Enggak, bukan simpang siur. Tetapi memang virus ini masih baru, sehingga segala aspek terkait dengan virus itu nanti butuh pembuktian gitu loh. Untuk mengatakan 5 jam apa buktinya? Secara teoritis medis, secara teoritis medis harus ada bukti empirisnya, sehingga terus kemudian dikeluarkan statement bahwa virus ini di luaran, di benda yang kayu, yang besi, yang macam-macam itu ada usianya masing-masing. Tapi lepas dari itu semua, butuh kehati-hatian dari kita. Kehati-hatiannya dalam bentuk apa? Karena kalau secara langsung tadi sudah kita berusaha menutupnya dengan memakai masker. Nah kalau yang tidak langsung dengan cara apa? Barangkali virus itu nempel di meja kita, nempel di kursi kita, nempel di gagang pintu kita, nempel di tubuh kita, maka terus kemudian dilakukan langkah pencegahan berupa apa? Karena yang banyak beraktivitas adalah tangan kita, yang kemudian nempel ke mata, ke hidung, ke mulut, maka tangan kita harus sering dicuci dalam rangka itu. Bagaimana dengan yang menempel di baju? Maka kemudian disemprot dengan desinfektan dan seterusnya itu. Maka yang butuh dipahamkan adalah mekanisme penularannya ini, salah satunya terkait dengan keberadaan virus itu dan mekanisme penularannya ini. Maka mutlak untuk segera meniadakan virus ini, ikhtiar medis yang bisa kita lakukan adalah dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa itu semua dilakukan? Seperti proses yang saya sampaikan tadi itu. Nah, terus kemudian bisa menyerang apa? Kenapa kok seseorang bisa mati, bisa parah, bisa mati, seseorang yang lain kok tidak? Banyak diketemukan yang usia-usianya muda atau yang anak-anak itu bisa sembuh. Tetapi ada yang usianya tua berujung ke kematian. Atau ada masih muda tapi kok timbul kematian. Nah, virus ini akan berada di tubuh seseorang dan kemudian daya serangnya menjadi besar atau kecil tergantung kepada induk semangnya, tergantung kepada yang dihinggapi virus itu. Jadi tergantung 3 hal, agentnya, virusnya itu, hostnya itu orang yang kita ini manusianya, itu tempat tinggalnya dari agent tadi, terus lingkungannya. Lingkungan ini bisa lingkungan di internal tubuhnya, bisa juga lingkungan di luarnya ini. Maka terus berbagai aspek terkait dengan itu berjemur dan seterusnya itu. Nah, virulensi dari virus ini, daya serang dari virus ini akan meningkat pada kondisi orang-orang yang secara imunitas tubuhnya tidak baik. Imunitas tubuhnya yang tidak baik itu seperti apa? Pada mereka-mereka yang usia lanjut, yang secara otomatis imunitas tubuhnya turun.
atau pada mereka yang disebut dalam istilah medis penyakit-penyakit yang penyertanya, jadi komorbid namanya. Komorbidnya apa? Komorbidnya itu bisa dengan orang-orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi, orang dengan asma, orang dengan gangguan yang jantung. punya bawaan penyakit itu ya dok. Nah, ada tambahan-tambahan penyakit itu obesitas, itu yang terus kemudian menyebabkan mestinya daya serangnya bisa dihambat oleh imunitas tubuh seseorang itu, tetapi karena ada orang dengan kondisi-kondisi usianya, usia memasuki usia tua, dan kemudian ada faktor komorbid itu dengan kondisi-kondisi lain, kaitannya dengan komorbidnya itu sendiri, maka terus kemudian keganasan virus ini menjadi meningkat terus. Nah, maka dengan salah satu terapi yang bisa dilakukan, pengobatan yang dilakukan itu selain untuk antivirusnya supaya jangan berkembang terlalu hebat, maka terus kemudian ada beberapa penelitian terkait dengan itu, dikombinasikan antara obat antivirus X dengan obat kloroquine dan seterusnya, dikombinasikan seperti itu, dilihat hasil atau bukti empirisnya seperti apa. Apakah itu memang mampu membunuh virusnya, menghambat saja, mampu membunuh, atau nggak punya efek. Itu masih dalam proses penelitian saat ini. Dan kita paham bahwa sampai saat ini belum ada. Misalkan yang terkait dengan vaksin influenza, itu penelitiannya sudah 3 tahunan. 3 tahun baru terus kemudian muncul vaksin itu. Padahal vaksin influenza, padahal virus influenza dengan virus COVID-19, virus corona yang terbaru ini bisa berbeda, virulensinya berbeda, macam-macamnya, walaupun jenisnya sama-sama corona. Gitu ya. Maka terus kemudian terkait dengan virulensi virulensi virus yang kemudian menyebabkan kematian inilah, yang akhirnya menghantui seseorang, kemudian menjadi takut yang berlebihan. Justru takut berlebihan itu nanti menurunkan sistem imunitas. Tetapi sombong berlebihan pun juga nggak bagus. Merasa bahwa paling sehat, nggak kira ketularan, nggak akan tertular, itu juga nggak bagus. Kalau yang merasa drop, merasa ketakutan berlebihan, ada mekanisme-mekanisme hormonal terkait dengan itu. Kalau yang merasa sombong, merasa bahwa dirinya nggak akan tertular, ada mekanisme spiritual yang terkait dengan itu. Jadi barangkali walaupun tidak 100% benar statement bahwa orang-orang yang takut berlebihan itu mekanisme penurunan imunitasnya melalui medis, karena imunitas tubuhnya turun, sementara orang yang merasa sombong melalui mekanisme spiritual. Karena jalurnya 2 jalur yang berbeda. Ya. Tapi maka dituntut kita nggak usah terlalu khawatir, terlalu takut berlebihan. Tetapi jangan sombong dengan kondisi. Saya masih muda, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kelainan apapun, saya olahragawan, saya terbukti ada olahragawan yang meninggal. Kan? Iya, ada olahragawan yang COVID-19-nya positif, terus kemudian meninggal. Maka pada konteks ini, ayo disikapi pandemi COVID-19 ini itu secara tepat, secara sesuai proporsi. Nah, saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah, Ustaz dan Dokter. Sekarang kalau dikaitkan sama apa yang harus dilakukan oleh kita kaitannya sebagai umat Muslim di bulan suci Ramadan ini, yang mana dahulu sebelum adanya pandemi ini kan kaya dengan ritual-ritual ibadah di masjid, ya, ritual ibadah yang kita saling silaturahim dan sebagainya. Nah, di sini kan memang sudah ada anjuran-anjuran dari MUI, dari kawan-kawan Muhammadiyah, NU dan sebagainya untuk menjaga jarak. Tapi kadang-kadang umat masih kurang serak gitu loh. Terus kalau kayak gini gimana kita harus menjawab Allah dan sebagainya. Nah itu kalau menurut dokter gimana? Iya. Jadi terkait dengan ritual ya atau tradisi ya, atau mungkin saya bisa menyebutnya sebagai kenikmatan komunal. Kenikmatan komunal berkelompok itu ya. Misalkan terkait dengan taraweh itu ya. Kita ambil taraweh sudah yang lagi menjadi pembicaraan hangat karena kita memasuki bulan Ramadan ini.
Taraweh itu yang terus kemudian menjadi kenikmatan komunal kan, kenikmatan pada saat bersama menjalankan sholat taraweh itu, saat bersama-sama mendengarkan kajian dan seterusnya itu kenikmatan komunal. Harusnya kenikmatan komunal ini dipadukan dengan syariah yang ada. Jadi kalau syariahnya tepat, terus kemudian kenikmatan komunalnya ini bisa berbarengan dengan hal itu bisa disatukan. Hal itu bisa disatukan. Tetapi kalau pada satu kondisi syariahnya tidak mengharuskan seperti itu, tetapi masih tetap ngotot dengan kenikmatan komunal ini, ya ini yang terus kemudian menjadi pada konteks saat ini menjadi beresiko. Gitu ya. Ayo coba kita lihat terkait dengan taraweh itu. Rasulullah berapa kali sholat taraweh berjamaah di masjid bersama dengan umat-umatnya. Nah kalau mengambil dari konteks itu, syariahnya taraweh itu di rumah, berjamaah di rumah, tidak masalah. Tetapi karena di Indonesia ada kenikmatan komunal itu yang hilang, ya itu. Yang terus kemudian kalau ini disatukan, akhirnya syariahnya menjadi terkalahkan, ya mohon maaf. Syariahnya menjadi terkalahkan, kenikmatan komunalnya yang kemudian diutamakan, gitu ya. Terlepas dari taraweh itu berjamaah mendapatkan 27 dan seterusnya itu, tetapi bahwa konteks taraweh dalam hal ini Rasulullah menuntunkan seperti itu. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin saya mencontohkan taraweh dan nanti akan ada banyak aspek terkait dengan ritual ibadah itu. Syariah ini harus bisa, komunal ini harus bisa dipadukan dengan syariah. Yeah. Kalau pada satu kondisi komunalnya ini tidak memungkinkan, jangan syariahnya yang dikalahkan, gitu ya. Kenikmatan komunal lain, buka bersama, misalkan. Apakah ada tuntunan buka bersama? Tentu tidak. Tetapi karena ada kenikmatan komunal saat buka bersama itu, kemudian disambung dengan sholat maghrib berjamaah, terus ada tausiah menjelang buka bersama itu kenikmatan komunalnya. Nah, tetapi kalau secara syariah itu kemudian tidak ada, kenikmatan komunal tidak melanggar syariat itu ya enggak masalah. Tetapi kalau terus kemudian jangan sampai jatuh pada satu kondisi, loh kalau enggak ada buka bersama itu kayak bukan Ramadan. Nah, khawatir terjadi seperti itu kan. Wong Ramadan di institusi kok enggak ada buka bersama. Wong Ramadan di sebuah masjid kok enggak ada buka bersama. Nah, akhirnya kenikmatan komunal itu seolah-olah menjadi syariah tersendiri, padahal enggak. Nah, maka pada konteks ini kita tentu sangat paham dengan berbagai hal terkait dengan keilmuan tentang wabah, misalkan zaman Rasulullah wabah itu seperti apa, bagaimana terus kemudian Rasulullah itu meniadakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur berjamaah dan seterusnya itu. Tentu pada kondisi-kondisi wabah atau pandemi COVID-19 ini ada sesuatu yang darurat gitu ya. Kedaruratan itulah yang akhirnya membuat kita bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang belum biasa sampai saat ini, tetapi tidak di luar syariah. Tetap kita menjalankan syariah itu dengan baik, dan itu yang memang lebih penting. Nah, pada konteks penularan yang seperti saya sampaikan tadi itu menjadi kurang pas kalau terus kemudian bisa menjadi sesuatu yang justru jadi sumber penularan yang kemudian nanti berjamaah berbarengan. Saya sama sekali bukan anti jamaah. Insya Allah saya berjamaah kalau sholat itu selama ini di luar pandemi, ya. Tetapi karena ada pandemi seperti ini, ada penyiasatan, ada pemahaman terkait dengan hal itu. Maka terus kemudian saya menjadi sholat berjamaah di rumah dengan keluarga. Oh, dengan keluarga ternyata luar biasa hubungan praktis ya kalau Ramadan tahun lalu. Ya saya secara personal ya, saya sudah itu mungkin juga begitu juga dengan teman-teman yang lain. Secara personal saya jarang di rumah untuk kemudian sholat berjamaah taraweh di rumah dengan istri dan anak-anak, sangat jarang. Praktis jadwal itu sudah full, sudah penuh. Kalau enggak kemudian kami yang memutuskan sendiri untuk ini dikosongkan gitu, Ramadan 1 sampai 29, 30 bahkan sudah penuh semua. Tetapi dengan adanya itu ini Masya Allah, saya jadi di rumah, saya jadi tahu apalannya anak-anak apalnya lebih banyak dari saya ternyata. Nikmat komunal. Kemudian kita tapi keluarga. Betul.
Betul. Nikmat komunalnya itu yang semula berbarengan dengan orang-orang lain, sekarang nikmat komunalnya diperkecil skupnya menjadi komunal di rumah. Di rumah, wah, masya Allah, luar biasa. Pada hari, lupa saya hari keberapa itu, ada kakaknya yang ngimami gitu ya, kayaknya yang jadi imam. Begitu salah adik-adiknya benerin semua. Begitu salah langsung diberi adiknya, letus, ya Allah. Dalam hitungan beberapa saat selepas adiknya membenarkan itu, jadi ini yang si sulung ini alhamdulillah hafal 11 juz gitu ya. Alhamdulillah. Pada saat terus kemudian mengimami ada yang salah, adiknya yang membenarkan itu. Ini saya merinding. Adiknya yang membenarkan itu, masya Allah, sholat saya luar biasa. Nangis saya pada saat itu. Betul-betul saya nangis, betul-betul nangis. Sesungguhan meneteskan air mata. Ya Allah, nikmat ya sholat berjamaah di rumah dengan seperti ini. Tentu kita tidak hanya melihat diri kita sendiri ya, ada tempat, ada ruangan lah untuk sholat berjamaah. Ada loh saudara kita yang tidak punya tempat untuk sholat berjamaah bagi keluarganya sendiri. Betul. Ada loh keluarga saudara-saudara kita yang nggak punya anak, hanya suami istri saja. Tapi yakinlah bahwa itu hanya sementara dan kemudian ini mencoba untuk berusaha berikhtiar untuk memotong rantai penyebaran virus corona ini supaya segera hilang dari muka bumi ini. Betul. Jadi yang kita lakukan memang ya harus di rumah kita, harus di rumah. Jadi untuk supaya itu tadi tidak menular karena ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Tidak punya gejala apapun, tetapi dia sesungguhnya sudah ada virusnya. Membawa virus. Sudah ada virusnya di dalam dirinya, membawa virus, carrier namanya. Membawa virus dan itu berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Nah, ini yang tanda kutip lebih berbahaya dibandingkan mereka yang jelas-jelas sakit. Mereka yang timbul keluhan gejalanya jelas itu orang sudah melihat, oh ini hati-hati, yang sakit juga, oh saya harus hati-hati. Yeah. Tetapi yang orang tanpa gejala itu di dirinya ada virusnya, berpotensi menular, dia merasa tidak sakit, orang lain merasa juga dia nggak apa-apa. Nah ini yang jadi masalah. Yeah. Maka terus kemudian dilakukan langkah untuk itu, jangan punya ego masing-masing. Ego yang muncul apa? Oh saya enggak apa-apa kok loh, belum tentu loh. Maka egonya diendapkan dulu. Ayo kita berpikir dalam skop yang lebih besar, kepentingan untuk daerah, untuk kepentingan wilayah, bahkan kepentingan untuk negara. Saya kira termasuk juga nanti menyikapi masa Idul Fitri ya, lebih baik. Iya betul. Nah. Sebenarnya kalau kita mau menjalankan, saya mengistilahkan sebenarnya sih harusnya memang karantina wilayah ya. Tapi dengan segala kondisi yang ada di Indonesia ini, terus akhirnya muncul baru PSBB itu, pembatasan sosial berskala besar itu, terus kemudian membatasi gerak kita. Kalau kita semua betul-betul menjalankan itu dengan baik, stay at home, jadi WFH silahkan. Sama sebenarnya kita WFH juga, teman-teman work from home, kami yang di pelayanan work from hospital. Nah, sama-sama WFH-nya, ya biarlah kami saja yang tetap di rumah sakit untuk menangani teman-teman, saudara-saudara kita yang barangkali ada keluhan yang mengarah ke sana. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, sebenarnya secara teoritis epidemiologi, ya ilmu-ilmu epidemiologi, pernah dirilis bahwa kurvanya itu akan turun nanti, puncaknya di Juni terus kemudian turun. Puncaknya di Juni turun. Artinya pada saat ini, karena itu dihitung sejak ada yang dinyatakan positif pada saat itu, yang Maret awal itu nanti akan memuncak terus kemudian melandai dan semoga memang selesai gitu ya. Tetapi kalau terus kemudian coba dilihat PSBB ini. PSBB yang sedianya akan berakhir tanggal 11 Mei insya Allah ya, yang Sidoarjo, Gresik, Surabaya itu kan akhirnya sepengetahuan saya ini ada rapat dalam waktu-waktu ini yang sepertinya akan diputuskan untuk diperpanjang. PSBB-nya diperpanjang. Berdasarkan apa PSBB diperpanjang? Kok peningkatan status positifnya orang-orang dengan COVID-19 ini kok masih meningkat.
masih naik terus, berarti PSBB masih belum optimal, masih tanda kutip dianggap masih belum berhasil. Maka dilakukan perpanjangan PSBB untuk kemudian lebih diperketat lagi. Insya Allah, semoga harapannya dengan PSBB, kalau memang nanti diperpanjang, perpanjangannya sudahlah 1 kali aja perpanjangan. Ibarat sepak bola itu perpanjangannya 1 kali 15 menit aja, nggak usah 2 kali 15 menit. Sehingga pada saat itu nanti perpanjangan itu, ya selepas itu kita betul-betul nanti sudah bisa terbebas lah ya. Nah, bagaimana dengan Idul Fitri? Idul Fitri juga karena menjadi bagian dari itu semua, maka Idul Fitrinya pun juga tetap menggunakan protokoler yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Lagi-lagi itu tadi, lagi-lagi kan kenikmatan komunal kan. Idul Fitri itu halal bihalal dan seterusnya, itu kan kenikmatan komunal. Maka kalau kenikmatan komunalnya ini, komunalnya diperkecil skupnya, ayo di keluarga kita, ayo kita meminta maaf sesama keluarga kita, dalam skup yang lebih besar mungkin bisa menggunakan Zoom itu. Bukan terserah menggunakan teknologi apa yang memungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa harus kontak karena berpotensi untuk menularkan dan saling menularkan, tertular dan saling menularkan gitu. Jadi penyikapan kita memang sebenarnya ringan gitu ya. Ya sudahlah, ini anggap ini memang sebagai pandemi yang harusnya mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan seperti itu. Terus ini dokter, ada kemarin ada info menarik yang Dokter Catur sempat sampaikan di sosmed. Kan banyak juga akhirnya orang-orang yang karena kekhawatirannya yang berlebihan tadi salah memahami antara orang yang dia benar-benar positif COVID ataupun yang sebetulnya masih apa ya istilahnya. Jadi di sini ternyata kemarin dokter sampaikan ada 2 tes sebetulnya kalau nggak salah yang sekarang lagi viral, katakanlah ada rapid test, ada mungkin swab test dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Iya. Sejak Jumat lalu, ini loh betapa virus ini itu memang cepat dengan berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan. Sejak Jumat lalu, Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan jajaran terkait, sudah ada 3 pemeriksaannya itu. Yang pertama rapid test, yang kedua swab test atau PCR itu polymerase chain reaction, dan yang ketiga ada TCM sekarang ini, tes cepat molekuler. Jadi ada 3 sekarang. Jadi kalau diperhatikan apa yang disampaikan oleh juru bicara COVID-19 ini, ada untuk mempositif negatifkan itu ada 2 tambahannya. Ada 1 tambahan jadi menjadi 2. Yang pertama swab tenggorokan atau swab hidung, kemudian yang kedua TCM itu tes cepat molekuler. TCM itu ini panjang kalau ngomong TCM karena memang masih ini. TCM itu semula memang peruntukannya untuk TBC. Tetapi dengan beberapa aspek yang terkait dengan sensitivitas itu, ada frasa-frasa dan seterusnya itu akhirnya bisa dimanfaatkan. Intinya TCM itu yang semula untuk TBC itu bisa dipakai untuk COVID-19 ini. Nah, yang berkembang di masyarakat, mungkin yang butuh dipahami bahwa kenapa saya harus merasa terpanggil untuk membuat video ringan yang waktunya pendek, yang memang fokusnya itu yang dianggap reaktif atau dalam bahasa medianya positif, yang itu akhirnya menjadi rancu. Rapid yang positif akhirnya terus dijustifikasi bahwa virus coronanya positif dalam dirinya. Padahal rapid test itu screening awal. Maka saya punya pemikiran dan itu memang ada tertulis sebenarnya hasilnya itu reaktif, non reaktif, reaktif dan non reaktif. Nah, kalau reaktif itu berarti di dalam dirinya ada antibodinya. Gampangnya seperti itulah. Ada IgG, ada IgM, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, itu dengan berbagai fase-fasenya, mana yang keluar dulu IgG, IgM dan seterusnya itu. Prinsipnya kalau seseorang rapid testnya itu reaktif, berarti dalam dirinya sudah ada antibodi. Antibodi untuk virus.
apakah spesifik untuk virus corona? Beberapa cukup banyak literatur jurnal mengatakan bahwa rapid test ini, maka kemudian kenapa harus dipastikan dengan swab ini? Karena virus-virus yang lain pun itu kalau ada di dalam dirinya juga bisa membuat hasilnya reaktif. Nah, jadi yang rapid testnya reaktif itu belum tentu positif COVID-19. Nah, sementara yang ada di pemberitaan-pemberitaan yang ada itu dikatakan diperiksa rapid test, kemudian hasilnya positif COVID-19. Secara terminologi medis itu salah. Tetapi kalau dikatakan ada resiko, ada kemungkinan ini positif corona, ada kemungkinan. Tetapi tidak boleh dipastikan bahwa yang rapid testnya itu reaktif terus pasti itu COVID-19. Nah, permasalahan kemudian timbul pada saat seseorang dikatakan rapid testnya reaktif, ditulis sebagai positif corona, terjadi penolakan di masyarakat. Dan ini secara psikologi sangat mengganggu bagi yang bersangkutan. Nah, filosofinya kenapa saya membuat video seperti itu? Kalau diperhatikan video itu saya hanya ngomong terkait dengan jangan dianggap yang rapid testnya reaction itu, reaktif itu, jangan dianggap itu positif corona. Saya memang tidak membahas detail tentang yang negatif gimana, enggak. Karena fokusnya tentang jangan yang positif itu, yang reaktif itu jangan dianggap positif corona. Gitu. Tentu karena waktunya terbatas. Ayo, kalau kita buat video waktunya 10 menit, tidak banyak orang yang melihat. Tetapi kalau kita bisa memampatkan video itu dalam kurun waktu 3-4 menitan, dan di situ ada info-info yang terkait dengan apa yang memang menjadi bahasan utamanya, itu menarik. Nah, maka terus kemudian karena bahasanya terkait dengan stigma negatif pada mereka yang rapidnya reaktif, maka saya buat video itu. Sebenarnya kalau mau ada lanjutannya, saya akan bahas tentang yang negatif. Yang negatif, karena ini momennya adalah lagi rame terkait dengan, ya mohon maaf, ada salah satu masjid di daerah Sidoarjo yang kemudian jamaahnya di rapid test reaktif, kemudian di stigma bahwa mereka positif corona, kemudian masjidnya dijaga oleh aparat, orang-orang kampungnya gelisah semua, siapa yang pernah ketemu dengan orang dan seterusnya, kemudian diamankan, tanda kutip, dibawa ke rumah sakit, kemudian beberapa saat kemudian dipulangkan untuk diisolasi mandiri. Bayangkan, dipulangkan diisolasi mandiri supaya di rumah, tetapi kalau masyarakatnya sudah menolak, mau apa? Iya. Karena mindsetnya sudah dianggap virus coronanya positif, padahal belum, masih nunggu hasil swab PCR-nya itu belum, tes swabnya itu. Nah, kalau tes swabnya dikatakan positif, nah itu boleh dikatakan bahwa yang bersangkutan positif corona, maka dilakukan langkah-langkah, silahkan. Video yang durasinya hanya beberapa menit itu untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa yang reaktif itu belum tentu positif. Ayo kita sikapi itu secara proporsi. Saya memang tidak membahas yang negatif. Maka terus kemudian juga banyak yang mengkomunikasikan ke saya, lu dong negatif ya apa bla 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 bla. Itu kok seolah-olah hanya membicarakan. Itulah karena tema utamanya stigma itu tadi. Maka dibuatlah pembicaranya tentang kalau reaktif jangan dianggap positif dulu, nunggu swabnya. Nanti mungkin saya akan buat video yang ngomong terkait dengan yang negatif. Bukan berarti yang rapid testnya itu non-reaktif dianggap bebas virus corona juga salah. Bisa dipahami ya? Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang tidak ada virus. Kemungkinan kedua ada virus tetapi belum mampu membuatnya reaktif. Pemeriksaannya itu loh. Kan ada batasan-batasannya, jumlah virusnya sekian, baru nanti bisa menunjukkan reaktif itu. Ada beberapa kemungkinan lain yang insya Allah nanti saya akan juga buat biar berimbang.
biar saya tidak disalahkan. Lu itu ngomong positif kok seolah-olah akhirnya meremehkan itu. Wong negatifnya itu kan juga harusnya dibahas. Ya, harusnya dibahas. Tapi kalau kemudian saya bahas di situ sekalian, waktunya 10 menit, bisa 10-15 menit, tidak dilihat oleh orang. Kalau waktunya lama itu. Dan karena tidak dilihat di orang, maka terus kemudian target kita untuk memahamkan masyarakat dalam skup kecil sama besar ya monggo aja. Saya sih pikiran saya cuma kecil banget pada saat itu. Saya cuma pengen ayolah teman-teman yang di KMM, Korps Mubalek Muhammadiyah dan MC3 Muhammadiyah COVID-19 Common Center untuk bisa paham dengan hal itu. Ya, tapi ternyata terus kemudian wah ini dianggap memang bagus ini dok, ini harus tahu masyarakat. Nyebar kemana-mana. Di screenshot saya dikirim, Masya Allah. Ya artinya memang ya sudah pemahaman masyarakat. Akhirnya banyak juga yang terus kemudian WA ke saya. Oh iya, wis bener berarti pertanyaan saya terjawab. Ada yang gitu, ada teman pilot ya. Teman pilot itu mengatakan, oh akhirnya saya terjawab dok, kenapa kok saya tiap mau terbang itu harus direpit. Itu ternyata terjawab. Bukan untuk positif negatifnya, tetapi untuk menunjukkan screening awal ada potensi terkena virus corona atau tidak. Ya, itu banyak. Kemudian ini supaya tidak salah, makanya saya tulis di grup itu untuk melengkapi informasi di video ini. Coba ini tolong ini juga dibaca. Saya lebih banyak cerita tentang yang negatif itu, potensi negatif itu pada apa? Prinsipnya bukan negatif, non reaktif supaya nggak campur sama negatif yang swab ya. Prinsipnya yang non reaktif itu belum tentu terhindar 100% dari virus corona. Begitu juga yang reaktif belum tentu 100% karena virus corona. Maka kita harus menempatkan ini sesuai proporsinya. Cara terbaik tetap dengan stay at home itu, gitu ya. Nah, ya. Ini seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Pencerahan ini berarti. Tapi memang umat perlu diberitahu, masyarakat perlu diberitahu supaya nggak salah paham. Ini kan kasihan akhirnya orang-orang yang. Iya betul. Insya Allah sangat manfaat ini, Ustaz. Jadi paling enggak ini sebagai satu reminder, sebagai satu pengingat, sebagai satu pencerahan ilmu juga, sehingga nantinya kita bersikap tidak hanya tanpa ilmu. Kadang kan kita seringkali menjudge sesuatu, tapi ilmunya nggak ada, sehingga akhirnya yang dirugikan ya kembali ke masyarakat sendiri maupun diri kita dan ya itu yang untuk mungkin materi kali ini, Dok, karena ini memang perlu kami pun merasa terpanggil supaya masyarakat umat pada khususnya itu paham. Oh ini ada ahlinya, sahabat sendiri juga, kenapa enggak beliaunya yang bicara? Enggak ahli kok. Yang ahli itu untuk rapid test itu spesialis patologi kliniknya. Iya. Cuman memang itu sudah kami komunikasikan, sebelum rilis pembuatan video itu sudah kami komunikasikan, Dok. Kalau saya menggunakan kata-kata ini untuk orang awam itu bagaimana? Oh, sudah Dok, masuk sudah. Apakah ada yang salah? Enggak, sudah benar itu sudah sesuai kok. Nah, makanya itu kalau menggunakan bahasa-bahasa medis yang itu IgG, IgM, jenengan nggak paham kan? Makanya nggak ada statement saya IgG, IgM nggak ada karena masyarakat nggak paham. Intinya pokoknya imunitas, antibody, nah gitu. Jadi berbeda bahasa untuk disampaikan di awam dan mungkin kita diskusi di skup yang lebih kecil dengan teman-teman medis, dengan teman kedokteran, spesialis patologi klinik, spesialis mikrobiologi, bahkan juga mungkin spesialis paru yang terkait dengan ini, spesialis penyakit dalam, bahasanya tentu berbeda. Nah kalau bahasa yang rumit itu disampaikan ke masyarakat, nggak tersampaikan khawatirnya itu. Ya. Makanya dibuat bahasa yang sesederhana mungkin sesuai dengan targetnya, topiknya itu. Dan ini udah jadi kepanikan nasional, makanya perlu dipahamkan juga masalah. Ya semoga ada manfaatnya. Ya mohon maaf barangkali kalau ada yang dianggap salah, namanya manusia.
Ya. Insya Allah. Enggak, ini. Al insanu makhlul khata'u wan nisyan, gitu. Manusia itu tempatnya salah dan khilafnya. Betul, betul, betul. Nggak apa-apa, saling belajar. Mudah-mudahan dokter, mungkin sesinya kita untuk kali ini seperti ini. Nanti mudah-mudahan ke depan terkait sama medis, terkait dengan dakwah dan sebagainya, nggak bosan-bosan lagi dokter catur untuk Insya Allah. Ya. kita semata-mata untuk mencari ilmunya. Baik, untuk terakhir dokter mungkin ada saran buat nantinya pemirsa atau pendengar terkait dengan materi yang kita bahas kali ini, terus terakhirnya Yun ditutup sama doa bersama. Mau? Iya, saya kira memang ayo tempatkan pandemi COVID-19 ini pada proporsinya, ya pada tempatnya, sesuai makomnya, gitu ya. Nggak usah disikapi terlalu ketakutan yang berlebihan, tetapi juga jangan meremehkan. Karena kita berada pada posisi yang tengah-tengah saja, tetap waspada, tetap menjalankan ikhtiar-ikhtiar yang memang itu bisa digunakan, yang sudah terbukti secara empiris, bisa digunakan untuk menangkal proses terjadinya penyebaran COVID-19 ini dengan cara tetap di rumah, dengan cara kalau kebutuhannya keluar memakai masker, dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak terhadap siapapun itu. Saya kira itu menjadi hal penting di masa pandemi ini, dan sikapi ibadah-ibadah kita itu dengan tetap melakukan hal itu di rumah dan tetap itu sesuai dengan syariah yang ada. Jangan mengedepankan atau menghebatkan kenikmatan komunal tadi itu. Saya kira itu yang menjadi closing statement. Mari kita berdoa, berharap semoga kita masih tetap diberi kesehatan yang optimal sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita ini dengan baik tanpa gangguan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi bil ba'sa isfisafi la sifaan sifauka sifaan la yugadiru saqaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan Allah beri barokah dari ilmu yang disampaikan ini tadi. Amin. Allah jaga juga kesehatan dokter, keluarga maupun teman-teman medis yang ada di mana-mana yang saat ini ada terdepan mungkin buat kita masyarakat di Indonesia. Demikian, jazakallah khairan katsiran, dokter. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Matur nuwun, dokter.